Selama perjalanan pulang ke rumah, Yuda terus saja memikirkan apa yang akan terjadi pada Anita. Mimik wajah Malik membuatnya semakin takut telah terjadi hal buruk pada wanita itu. Wanita itu juga kini dalam keadaan terluka. Rasa takut di dalam hatinya semakin menjadi-jadi. Paman Abimanyu itu menambah kecepatan mobilnya dan mengantarkan Abimanyu pulang terlebih dahulu. Orang tua Abimanyu sudah menunggu di gerbang rumah. Mereka khawatir dengan kondisi Abi setelah mendapat pesan dari Yuda. Abi, Panggil ibu Abimanyu begitu Yuda tiba di depan pintu gerbang. Abimanyu keluar dari mobil dan berlari menghampiri ibu dan ayahnya. Lalu ia pun memeluk erat ibunya. Maafkan Abang Yuda, sudah menyusahkan kamu. Ucap ayah Abimanyu. Tidak apa-apa, Bang. Kalau gitu aku pergi dulu ya, Bang. Soalnya ada urusan lain. Yuda pun meninggalkan kediaman Abimanyu dan menuju rumah Malik dengan terburu-buru. Yuda sudah tiba di gerbang rumah Malik. Ia menekan bel rumah itu akan tetapi tidak ada jawaban. Sial, aku harusnya minta nomor Anita tadi. Gumamnya. Yuda pun bingung harus bagaimana agar ia bisa benar-benar memastikan keadaan Anita. Pria tampan itu kini mondar-mandir di depan gerbang rumah Malik. Ia terus memikirkan apa yang harus ia lakukan agar bisa masuk. Apakah aku harus memanci gerbang ini? Gumam Yuda. Terserahlah, aku sudah tidak peduli lagi. Sambungnya. Yuda memperhatikan ke sekeliling rumah itu. Rumah tetangga Malik dan Anita berjarak cukup jauh karena memang rumah itu cukup besar. Yuda menyingsingkan baju lengannya dan mulai memanjat pagar itu setelah ia memastikan tidak ada orang yang melihat. Beberapa kali ia hampir terjatuh karena pagarnya licin akibat hujan. Tapi Yuda tidak menyerah dan terus berusaha memanjat pintu gerbang itu. Sampai akhirnya ia pun berhasil masuk ke perkarangan rumah mewah itu. Ia bergegas menuju pintu masuk rumah. Yuda pun menekan bel beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Ia juga mengetuk untuk pintu rumah itu masih sama saja tidak ada jawaban apapun. Pria itu melihat ke sekeliling rumah memastikan apakah ada orang di dalam. Apa mungkin mereka berdua belum pulang ya? Pikirannya. Pria baik itu pun mengintip ke dalam rumah Malik. Di sana ia melihat bahwa ada tas Anita yang tergeletak di lantai. Tas itu terjatuh ketika wanita malang itu masuk dan ditarik paksa oleh suaminya. Kalau gitu pasti Anita ada di dalam dan suami yang gak ada di rumah karena mobil yang gak ada. Ucap Yuda. Kini pria baik itu berpikir bagaimana caranya agar bisa masuk. Karena firasatnya setelah melihat tas tergeletak seperti itu semakin membuatnya khawatir dan berpikir yang tidak-tidak. Ia yakin pasti telah terjadi sesuatu pada Anita. Di sisi lain Anita sadar dari pingsannya. Tubuhnya lemas tak berdaya. Ia terus saja merasa kesakitan di sekujur tubuhnya. Mulai dari sakit luka-lukanya, perasaannya, dan kini ia juga menyadari bahwa kakinya yang pernah patah tidak bisa ia gerakan karena teramat sakit. Wanita itu tidak tahu apakah itu karena luka jahitan yang kembali terbuka atau karena kakinya kembali patah. Ia sungguh tidak mengetahuinya. Rasa putus asa menyelimuti dirinya. Ia sangat tidak berdaya saat ini. Ia tidak tahu apakah ia akan selamat ataukah ia akan berakhir di dalam kamar mandi itu oleh ulah dari suaminya sendiri. Perlakuan Malik ini benar-benar di luar dugaan dan tidak bisa dimengerti. Anita sungguh tidak paham bagaimana bisa suaminya bisa begitu percaya pada Amir yang sudah benar-benar terbukti bersalah. benarkah cobaan ini mampu aku lalui Tuhan? Ucap Anita. Wanita itu tidak bisa menyebutkan nama Allah karena saat ini ia sedang berada di dalam kamar mandi. Air mata kini mulai membasahi pipinya. Jantungnya terasa sangat sesak. Begitu banyak cobaan yang terjadi hanya dalam beberapa hari. Entah apa kesalahan dan dosanya sehingga ia harus menanggung semua penderitaan itu. Tangis wanita itu semakin menjadi-jadi. Ia terus saja menangis menumpahkan semua sesak di dadanya. Ia berharap setelah itu ia bisa kembali tenang dan berpikir jernih lagi. Kenapa? Kenapa kamu tega, Kak? Ucapnya dalam tangisan itu. Ya Tuhan, kenapa semakin aku merasa marah dan kesal, tapi rasa sukaku padanya semakin dalam. Sambungnya. Entah dari apa hati wanita itu terbuat, sehingga hati kecilnya tetap membela Malik walaupun semua yang telah terjadi padanya. Wanita itu selalu merasa bahwa di setiap detak jantung dan denyut nadinya selalu memikirkan suaminya. Ia sangat ingin membuat pria itu berubah, dekat dengannya dan dekat dengan Tuhannya. Beberapa saat kemudian tangisan wanita itu mulai reda. Rasa sesak di dadanya kini berkurang. Ia mulai berpikir apa yang harus ia lakukan sekarang. Ia tidak bisa putus asa. Selagi Anita berpikir untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Yuda yang tadi berada di depan pintu masuk masih berpikir keras caranya untuk bisa masuk. Apa aku dobrak saja pintu ini? Gumamnya. Yuda pun memegang gagang pintu itu, dan tiba-tiba saja pintu itu terbuka. Ternyata Malik tidak mengunci pintu itu. Dan karena Anita masih tergeletak di kamar mandi, ia juga tidak bisa mengunci pintu masuk. Pria baik itu pun sangat senang karena bisa masuk tanpa harus mendobrak pintu. Ia segera masuk ke dalam rumah dan membuka setiap kamar yang ada di dalam rumah itu untuk mencari Anita.
Semua ruangan yang ada di lantai bawah telah Yuda periksa seluruhnya. Kini ia mulai naik ke lantai 2. Ia kembali memeriksa setiap ruangan yang ada di sana. Lalu tibalah ia di kamar yang terdapat kunci elektronik. Yuda kembali dilanda kebingungan sekarang. Ia tidak bisa membuka pintu itu walaupun ia hendak mendobraknya. Pria baik itu pun menggedor-gedor pintu itu dengan putus asa berharap wanita itu bisa mendengarnya. Rasa sakit di tangannya karena terus menggedor pintu itu tidak bisa ia rasakan lagi. Anita yang kini sedang berusaha menyeret tubuhnya dari kamar mandi mendengar suara gedoran pintu. Ada rasa takut saat itu pada dirinya. Ia khawatir bahwa itu adalah perampok atau orang jahat. Tidak mungkin Kak Malik menggedor pintu itu karena ia tahu kata sandinya. Ucapnya. Air mata wanita itu mulai kembali terbendung saking takutnya. Belum selesai ia keluar dari masalahnya saat ini. Dan kini ditambah lagi orang misterius yang terus menggedor-gedor pintu kamar mereka. Lalu tiba-tiba saja samar-samar orang yang menggedor pintu itu berbicara. Anita mencoba mendengarkan apa yang orang itu katakan. Anita, buka pintunya. Pekik orang itu. Anita merasa familiar dengan suara itu dan mencoba mengingat-ingatnya. Ia pun kembali mendengar suara orang itu untuk kembali memastikan. Lalu Anita ingat siapa pemilik suara itu. Yuda, itu suara Yuda. Ucapnya. Yuda! Pekik balik Anita dari dalam kamar. Yuda bisa mendengar Anita dari dalam. Anita, apa kamu baik-baik saja? Tanya Yuda. Aku sedang kesulitan, aku tidak bisa bangun. Jawab wanita itu. Kalau kamu mengizinkan aku untuk membantu, tolong beritahu aku berapa kata sandi kunci ini. Tanpa berpikir panjang, Anita segera menyetujui hal itu. Wanita itu memberitahu berapa kata sandi kunci elektronik kamarnya. Yuda dengan segera membuka pintu itu dan masuk. Ia melihat ke seluruh ruangan tapi tidak menemukan Anita sama sekali. Kemudian ia segera menuju kamar mandi dan di sana ia melihat wanita itu terkapar tak berdaya. Tanpa diberitahu, Yuda segera mengambil kerudung wanita itu. Karena pada saat itu, Anita memang masih memakai gamis tapi ia tidak mengenakan kerudungnya. Anita meraih kerudung itu dari Yuda dan memakainya. Setelah wanita itu memakai hijabnya, pria baik itu segera menggendong Anita dan membawanya keluar. Bersambung.